Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas, yang menghormati anak-anak kita dari kampus tadi teknologi ya, jurusan ekonomi atau sistem informasi. Baik, kami mengucapkan terima kasih di kedatangannya di Kopti Jakarta Selatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan langkah dari sekalian mendapat ilmu Allah SWT dan mendapatkan ilmu nanti apa yang bisa kami sampaikan atau kami informasikan, mudah-mudahan bisa diterima. Salam dan salam terima kami aturkan kepada Nabi Sallallahu kita semuanya tersampaikan untuk kami amin. Baik, dari kita perkenalkan Kopti ini adalah awalnya namanya Kopti, tapi setelah ada perubahan anggaran dasar jadi Kopti ya. Intinya Kopti Koperasi Tahu Tempe Jakarta Selatan. Itu tadi di situ ada, itu berdiri kurang lebih tahun 1979. Nah, kalau kami ini udah generasi yang kedua. Pengurusan itu ada 5 pengurus, 3 pengawas, 1 penasehat komposisinya. Mohon maaf, fotonya beliau di belakang ini, yang ini. Periode 2001, 2022, 2025. Foto Pak Ketua sendiri berhalangan. Kemudian saya sendiri, Pak Ahmad Sehu sebagai sekretaris di sini. Kemudian Pak Budi Hanto sebagai ketua pengawas, Pak Jandadi bidang mewakili bidang usaha, Pak Tanto anggota pengawas. Pertanyaan yang mau diajukan ya kami sebisa kami nanti akan kami jawab. Monggo silakan. Jadi gimana cara bagaimana cara pengawasan pada setiap anggotanya gitu Pak, agar pengendalian koperasi ini berjalan sesuai aturan yang ada. Terima kasih. Saya Widoranto, selaku pengawas di Kopti Jakarta Selatan. Menyikapi tadi apa yang disampaikan dari Mas Arif, jadi kepengawasan dalam pengendalian anggota agar untuk istilahnya masih eksis gitu ya. Jadi kami ini selaku pengawas sering mengadakan turba ke sentral pengrajin, di mana kami juga melaporkan per triwulan. Di samping per triwulan kami per semester juga melaporkan kinerja pengurus sesuai dengan program-program kerja yang ada dan program-program mana yang sudah terrealisasi dalam 1 semester, dan kami juga meminta masukan dari para anggota kami program yang belum terrealisasi dalam semester ke depan, apa saran dan masukan agar program itu bisa terrealisasi 100%. Itu kami selalu mengadakan pertemuan. Kalau untuk turba langsung ke pengrajin itu normatif, tapi kalau yang kami jadwalkan adalah per semester. Dalam semester kami membawa laporan bahwa ini loh kinerja pengurus selama 1 semester, program-program apa yang sudah tercapai dan program apa yang belum terrealisasi. Itu kami sampaikan terkait 3 unsur bidang organisasi, bidang usaha, dan bidang keuangan. Di situ kami sajikan laporannya secara rinci kepada para anggota yang kita undang dalam rapat pertemuan antara anggota dan pengawas. Itu selama 1 semester kami lakukan. Keuntungan kita untuk menjadi anggota di koperasi ini itu apa ya Pak? Keuntungannya mungkin kita harus tahu keuntungannya. Pak Dwi silakan. Jadi keuntungan menjadi anggota koperasi satu banyak. Yang pertama, yang namanya kita berorganisasi dengan perorangan itu saja sudah berbeda. Kalau kita berorganisasi tadi apa yang disampaikan Pak Tanto bahwa kita dilindungi oleh badan hukum. Jadi kita usaha itu ada badan hukumnya, di mana kita juga diwajibkan untuk mengurus PIRT. Jadi sekarang yang berhalal dan sebagainya itu kita harus mempunyai itu, di mana keuntungan itu apabila kita mempunyai suatu sertifikasi halal dan sebagainya, itu seumpama kita mau mensuplai kayak Alfa, Indomaret, pasar-pasar swalayan, persyaratan-persyaratan itu memang harus dibutuhkan. Kalau kita
perorangan, kadang-kadang kita mengurus sesuatu itu akan susah. Keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, dengan kita berlembaga, maka seperti ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti tahun 2022 kemarin kita mendapatkan subsidi Rp1.000 per kilo. Itu kalau non anggota itu tidak akan bisa, karena anggota dipelopori oleh lembaga yang namanya Kopti se-Indonesia, itu dengan Badan Hukum Koperasi Tahu Tempe se-Indonesia. Maka setiap pengrajin yang terdaftar di koperasi masing-masing akan mendapatkan subsidi kurang lebihnya 3 bulan 1 kilo Rp1.000. Itu keuntungan yang tidak didapat oleh non anggota. Makanya yang jelas yang pertama, kita berorganisasi ini temannya banyak. Yang pertama, yang kedua tadi terkait pengurusan apapun kita ada legalitasnya. Yang ketiga, yang keempat, di mana kita koperasi ini ada tadi simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan anggota lah, di mana simpanan itu seperti bantuan sosial seperti bantuan sakit, bantuan bela sungkawa, bahkan kami menyediakan ambulan untuk teman-teman keluarga pengrajin, dari anggota, anak dan istri kami cover untuk kemana mereka akan dikebumikan, kami membantu itu dengan gratis, dibiayai oleh koperasinya. Itu banyak keuntungan dengan kita berlembaga. Koperasi ini program untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan bagi anggotanya, caranya gimana? Nah, itu untuk terkait itu memang kita ada namanya program pendidikan anggota. Pendidikan anggota ini satu untuk pengembangan usaha, yang kedua untuk masalah regenerasi kepengurusan atau kepemimpinan yang berkelanjutan ke depan. Jadi memang kita mengadakan sistem pendidikan, kita kita panggil ini anggota ke kantor ataupun ke suatu tempat, baik yang diadakan di intern Kopti Selatan ataupun yang diadakan oleh dinas-dinas koperasi. Jadi memang kita kita adakan pendidikan itu, maksudnya untuk memberikan ilmu, wawasan dan sebagainya tentang berusaha tempe, pengembangan tempe ataupun di bidang organisasinya, itu sudah kita lakukan. Menambahkan, ya silakan. Jadi untuk program tahun 2023 ini kami menganjurkan, jadi sangat banget menganjurkan kepada setiap pengrajin itu harus bersertifikasi halal. Makanya dari 1.000 anggota yang ada di Jakarta Selatan ini ada 10 kecamatan. Dari 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan ini kami anjurkan untuk bersertifikasi halal, kurang lebihnya alhamdulillah sudah 60%. Mudah-mudahan di program tahun 2023 ini bisa rampung 100%. Itu yang kami programkan. Karena dari pemerintah sendiri menganjurkan bahwa kita sebagai pengrajin, produsen, maka untuk harus mempunyai sertifikasi halal dan basis berisiko itu. Jadi kami sertifikat itu kita terbitkan dan dibantu dari dinas Kemenak itu membantu kita, dan itu sudah kami lakukan. Mungkin itu. Oke, silakan. Misalkan tetangga saya sebagai pedagang tahu atau tempe, untuk bergabung menjadi anggota koperasi ada syarat khusus ya Pak, atau ada bagaimana langkah-langkahnya? Baik, untuk syarat keanggotaan yang utama itu ya pengrajin tahu atau tempe. Nah itu syarat utama. Nah itu mengajukan permohonan ke Kopti, mengisi formulir, kemudian menyerahkan foto 2x3 ya kan, KTP, KK, seperti itu. Ya formalitasnya seperti itu kan. Nah, ada istilahnya mengisi simpanan pokok, simpanan wajib, itu aja yang yang kita syaratkan gitu, seperti itu. Kalau syarat mutlak ya harus mengrajin. Iya. Minimal berapa setahun boleh Pak ya? Iya. Boleh berapa tahun, kalau belum masih belajar ya belum memenuhi syarat. Ini pokok. Pak, saya izin bertanya. Untuk koperasi Print Kopti ini memiliki strategi atau rencana jangka panjang yang
sangat membantu anggotanya atau tidak ya Pak? Rencana dalam pengembangan misalnya atau layanan kepada anggotanya? Ya, silakan Pak Tato. Ayo kalau. Ya memang gini, jadi istilahnya kan kenapa istilah kita dibikin badan hukum, karena untuk menampung aspirasi dari anggota, terus pengembangan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pengelola agar Kopti ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Karena kalau kita jadi di pengelolaan terusan nggak ada pengembangan usaha, kemungkinan besar kan koperasi ini tidak akan berjalan dengan lancar, karena kita memang harus punya inisiatif bagaimana koperasi ini itu biar berkembang untuk mensejahterakan anggotanya. Di antaranya kan usaha-usaha kita kan banyak. Yang utama itu kacang kedelai. Terusan kita punya tempat-tempat yang disewakan untuk anggota, terusan untuk Indomaret. Jadi alhamdulillah memang Kopti Jakarta Selatan ini masih eksis dalam hal usaha. Tapi ya nanti tidak menutup kemungkinan mungkin kalau ada misalnya usaha-usaha apa yang nanti akan kita kerjakan untuk pengembangan atau mendapatkan hasil untuk Kopti Jakarta Selatan itu sendiri. Terima kasih Pak. Ya. Pak Iwan, silakan. Jadi nambahkan saya, tidak lepas dari apa yang disampaikan tadi Pak Tanto, di koperasi kami ini kami bekerja sesuai dengan program kerja. Jadi program kerja ini kami dapatkan dari satu, kita penjaringan program kerja kepada teman-teman pengrajin, di mana setelah kita menjaring program, maka kami selaku pengelola membuat suatu draft. Draft itu kita bikin draft, setelah draft rapi kita bagikan lagi kepada teman-teman pengrajin, di mana ada kekurangan ataupun kelebihan di draft itu nanti kita bahas bersama dalam rapat anggota khusus pembahasan program kerja dan RAPBK, di mana di dalam pembahasan itu nanti kita membahas program-program apa yang sangat diprioritaskan dalam jangka 1 tahun. Maka setelah program itu disahkan oleh anggota, kami selaku pengurus dan pengawas menyetak kembali buku dan kita bagikan lagi kepada anggota agar anggota ini mempunyai pegangan bahwa kami selaku pengurus dan pengawas bekerja sesuai rel atau sesuai program yang telah diprogramkan. Jadi untuk apa yang tadi disampaikan bahwa program kedepannya itu kami selalu tidak memprogramkan jarak panjangnya, namun di dalam program 1 tahun itu, maka di tahun-tahun berikutnya kami akan membuat acuan dari tahun-tahun yang telah kita lalui.